Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa arsalahu Allahu kafatan ilal jinni wal insan. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila akhiriz zaman. Amma ba'du, faya ayyuhan nasu ittaqullaha fis sirri wal alan. Fa innal jannata iddat limanittaqahu minal insi wal jan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sidang Jumat rahimakumullah, Jumat ini merupakan hampir terakhir di bulan Ramadan. Karena saat ini sudah tanggal 23 Ramadan. Apabila Ramadan segera usai, maka ingat pada kewajiban kita ada yang namanya zakatul fitri. Zakat artinya pembersihan, penyucian, fitri berarti berbuka. Makanya kalau kita baca hadis, istilahnya zakatul fitri. Penyucian diri karena kita berbuka setelah ibadah saum selama 1 bulan. Walaupun di Indonesia sering disebut zakat fitrah. Jelas fitri dengan fitrah itu berbeda. Kalau fitri itu berdasar dari kata al-iftar, al-futur. Futur makan pagi, iftar itu berbuka. Kalau fitrah itu al-jibillah al-mutahayyi ahli qabuliddin, penciptaan manusia untuk dipersiapkan melaksanakan agama. Hanya kalau kita baca hadis bukan zakat fitrah atau bukan zakat fitrah, tapi istilahnya zakatul fitri. Ibnu Umar juga menerangkan farrada Rasulullah SAW zakatul fitri. Rasul SAW telah mempardukan zakat fitri. So'an 1 so' min tamarin dari kurma, au so'an min syair atau dari gandum, alal abdi baik kepada hamba sahaya. Jadi syarat zakat fitri bukan merdeka. Tidak ada syarat zakat fitri itu merdeka. Hamba sahaya pun wajib mengeluarkan zakat fitri. Wal hurri maupun merdeka. Jadi hamba sahaya maupun merdeka. Wadzakari laki-laki, wal unsa maupun perempuan. As-sogir walaupun anak kecil. Bayi baru dikandung sudah kena kewajiban zakat fitri. Wal kabir dan dewasa termasuk lansia. Minal muslimin dari kaum muslimin. Wa amara biha dan Rasul memerintah untuk melaksanakan zakat fitri itu antu ada qabla khurujin nas. Harus dikeluarkan sebelum keluar untuk ilas sholah, menuju sholat id. Jadi harus dikerjakan sebelum sholat id. Oleh karena itu para ulama sepakat untuk melaksanakan, menitipkan zakat fitri di awal Ramadan supaya tenang. Kemudian itu riwayat Al-Bukhari yang wafat 256 dari Ibnu Umar. Sedangkan dari Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW diterangkan kunna nukhriju zakatal fitri
kami mengeluarkan zakat fitri so'an min to'am, yaitu 1 sok dari makanan pokok. Jadi dari makanan pokok yang menjadi sumber. Oleh karena itu, bapak-bapak wajib menunaikan zakat fitri dari beras yang biasa bapak dan ibu makan sehari-hari. Jadi kalau bapak makan sehari-harinya makan beras organik yang hitam itu harganya 40.000, zakat fitrinya harus 100. Nah, 2,5. Tapi kalau raskin yang dimakan 10.000 maka cukup dengan 25.000. Nah, lalu kenapa Baznas ada 32.000? Itu teh standar untuk Kota Bandung. Bukan harus begitu. Jadi jumlahnya itu disesuaikan dengan yang biasa kita makan. Karena di situ min to'am, dari makanan pokok, au so'an min syair, au so'an min tamar. Kalau dari korma itu kalau ajwa ada yang 200.000 per kilo, jadi zakat fitrinya 500.000. Jadi kalau kebiasaannya makan korma, au so'an min akid atau dari kiju, au so'an min zabib atau dari kismis. Jadi itu adalah kewajiban zakat fitri. Jadi jangan sampai korupsi kepada Allah. Padahal zakat yang dimakan beras 20.000, karena 32.000, maka zakat aja dengan 32.000. Ya mungkin kalau menurut panitia zakat nggak apa-apa. Tapi Allah itu wakafa billahi hasiba. Allah yang mengaudit, Allah yang menghisab, Allah yang menghitung sah atau tidak. Melebihkan itu lebih baik. Kemudian ada yang perlu diperbaiki mustahiknya. Di dalam Al-Quran, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin dan wal amilin alaiha dan seterusnya. Surat At-Taubah ayat 60. Sering diperdebatkan, bukankah zakat fitri itu tu'matan lil masakin, makanan pokok bagi orang miskin, itu ketika diwajibkan, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Demikian riwayat Ibnu Abbas yang wafat tahun 68 Hijriah. Jadi ketika diwajibkan, zakat fitri itu khusus untuk orang miskin diberikannya. Tapi setelah Futuh Mekah, turun surat At-Taubah ayat 60. Jadi sampai sekarang berlaku baik zakat fitri ataupun zakat yang lainnya diserahkan atau mustahiknya orang yang berhak menerimanya adalah 8 asnaf. Kemudian yang patut kita koreksi adalah pengertian fuqara dan masakin. Fuqara dan masakin secara di masyarakat suka disamakan antara fuqara dan masakin itu. Karena memang Baznas juga, Badan Amil Zakat Nasional, menafsirkan fuqara itu orang yang tidak punya harta atau kekurangan untuk memenuhi kebutuhan, dan masakin yang punya harta tapi masih kekurangan. Jadi hampir sama pengertian Baznas itu antara fuqara dan masakin. Padahal kalau kita membaca Al-Quran, makanya dari beberapa tahun yang lalu saya menyerukan kepada Baznas untuk menafsirkan ayat itu dengan ayat. Lil fuqara itu adalah surat Al-Baqarah 273. Jadi lil fuqara illadzina ukhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Diberikan kepada fuqara, yaitu jama dari fakir, seperti di dalam surat At-Taubah, innamas shadaqat lil fuqara, yaitu orang-orang fakir. Siapa itu orang-orang fakir? Sifatnya yang pertama, alladzina usiru fisabilillah, yang waktunya, kesempatannya
habis untuk memperjuangkan agama Allah. Itu fuqara. Yang dari hari-harinya itu berjuang menyiarkan agama Allah, baik dengan jihad maupun dakwah. Tentu di Indonesia lebih banyak kepada kegiatan dakwah. Itu uhsiru fi sabilillah, fuqara. Kemudian yang kedua, la yastati'una dorban fil ardi. Fuqara itu karena waktunya tersita untuk dakwah, maka tidak ada kesempatan untuk berbisnis. Tidak ada kesempatan untuk mencari penghasilan. Di zaman Rasulullah namanya ahlus suffah, yaitu yang berkedudukan di pavilion masjid, rumahnya dibangun atau disediakan dananya oleh Abdurrahman bin Auf, ahlus suffah. Jadi siangnya dia menyebar berdakwah kemana-mana, malamnya mengkaji dan belajar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yastati'una dorban fil ard. Kemudian yahsabuhul jahilu agniya minat ta'affuf. Orang awam menyangkanya agniya. Orang awam menyangkanya kaya karena penampilannya keren, penampilannya bagus, meyakinkan. Tapi ta'rifuhum bisimahum, orang yang tahu tentang tanda-tandanya, yaitu kegiatan sehari-harinya. La yas'alunan nasa ilhafa, dan tidak pernah minta-minta. Itu adalah fuqara. Sedangkan masakin itu hadis riwayat Al-Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal miskin. Beliau Imam Bukhari mencantumkan hadis ini di juz 5 halaman 330. Laisal miskin, bukan orang miskin, alladzi yatufu 'alan nas, yang keliling-keliling mendatangi manusia. Tarudduhul luqmah wal luqmah, karena minta satu suap atau dua suap, atau kalau istilah sekarang 1.000 atau 2.000 perak. Keliling-keliling watamroh watamrotan, atau satu buah atau dua buah korma. Walakinnal miskin, orang miskin adalah alladzina la yajidu ginan yugnih, yaitu orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Yang menurut BPS, Badan Pengelola Statistik Indonesia, batas kebutuhan manusia di Indonesia itu 600.000 per bulan per orang. Jadi kalau keluarga itu punya anak 4, berarti 6 dengan ayah ibunya yang menjadi tanggungan dia, maka dia harus mendapat penghasilan 3.600.000. Jadi kalau dia punya anak 4 yang menjadi tanggungannya, penghasilannya kurang dari 3.600.000, itu miskin. Bagaimana kalau anaknya sudah pada dewasa semua, sudah pada misah, sudah pada nikah, maka tinggal berdua, cukup dia mendapatkan hasil tetap 1.200.000. Jadi kalau sudah penghasilan 1.200.000, dia orang miskin. Jadi, kalau sudah di atas, berarti bukan miskin, itu ginan. Jadi sifat miskin itu yang ditafsirkan oleh Baznas. Jadi yang disamakan dengan fakir miskin itu sebetulnya orang miskin itu. Jadi fakirnya tidak disebut pengertian fakirnya. Padahal kita tahu kalau mereka itu ada di sekeliling kita, lalu kita tidak menyalurkannya, maka panitia akan berdosa karena mereka ada tapi tidak disalurkan. Itu adalah miskin. Jadi ada fakir, ada miskin. Lalu muncul pertanyaan, kalau uhsiru fisabilillah, kalau yang fuqara itu yang terikat di jalan Allah, lalu bagaimana tentang asnaf fisabilillah? Asnaf fisabilillah itu merupakan sarana prasarana atau alat peralatan. Jadi kalau sekarang dakwah itu butuh laptop, dakwah itu butuh HP, dakwah itu butuh infocus, di situ bisa digunakan dari fisabilillah. Itu alat atau biaya. Jadi jelas, hadirin rahimakumullah, perbedaan antara fuqara
masakin, dan fisabilillah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan menunaikan zakat itu sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ghafarallahu li walakum walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, ada hal-hal yang patut saya garis bawahi dari apa yang saya sampaikan dalam khutbah pertama. Pertama, zakat fitri berdasar makanan pokok. Maka setiap individu muslim hitung sendiri beras berapa yang dimakan. Boleh melebihkan dari harga yang beras dimakan, jangan kurang, karena Allah wa kafa billahi hasiba, Allah yang mengaudit. Jadi kalau dengan uang, harganya dihitung berdasar apa yang dimakan. Kedua, mustahik zakat fitri itu sama dengan zakat mal, yaitu 8 asnaf yang baru saya bahas berdasar Quran. 3, yaitu fuqara, masakin, fisabilillah. Yang ketiga, fakir itu berbeda dengan miskin. Kalau fakir itu orang yang terikat dalam perjuangan agama Allah, sehingga waktunya tersita untuk dakwah dan untuk belajar, mempelajari ilmu sebagai bahan dakwah. Sedangkan miskin adalah orang yang tak punya, kekurangan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi itu bedanya antara fakir dan miskin. Kemudian yang kelima, miskin orang yang tidak punya penghasilan atau tidak punya harta, tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok harian. Kemudian fisabilillah adalah biaya di dalam berdakwah, termasuk juga peralatan. Bisa dijadikan untuk penerbitan buku, bisa dijadikan untuk sarana dan prasarana berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jangan sampai terjadi orang yang berhak menerima tapi tidak terbagi. Karena itu dosanya tentu saja bagi kita, bagi panitia zakat. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, taqabbalallahu minna wa minkum, dan zakat fitri juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bi ghairi hisab wa ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.